Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore pada ibu-ibu, bapak-bapak yang menonton. Jadi perkenalkan, saya Liana, saya dari tim KKN PPM UGM Kepek 2021 unit YO 015, terutamanya subunit 3 Dusun Jeruk, akan menyampaikan satu presentasi mengenai gizi seimbang, terutamanya pada masa pandemi COVID-19. Jadi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah pentingnya perlindungan keluarga dari penularan virus corona COVID-19. Pada masa pandemi ini, sistem kekebalan tubuh adalah satu pertahanan tubuh untuk melawan bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit. Hasil dari apa yang kita sentuh, hasil dari apa yang kita konsumsi setiap hari, atau yang kita hirup setiap hari. Jadi sangat ditekankan, sangat penting hal mengenai pengambilan gizi yang baik supaya daya tahan tubuh tetap bagus agar tidak tertular virus COVID-19. Untuk perlindungan keluarga, diri dan keluarga, jangan lupa untuk menerapkan konsep sepertiga isi pinggan yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang mana 1/3 isi pinggan diisi oleh makanan pokok, kemudian 1/3 lagi diisi dengan sayuran, kemudian 1/3 lagi dibagi menjadi 2, yaitu isinya lauk, pauk, serta buah-buahan. Kemudian jangan lupa juga untuk sering cuci tangan menggunakan sabun, bukan hanya dengan air, tetapi dengan sabun sekurang-kurangnya 2 menit. Kemudian disarankan juga untuk Anda rutin berolahraga dan juga mengambil makanan yang gizinya cukup. Jadi gimana saja cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Jadi yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, harus makan makanan bergizi seimbang. Gizi seimbangnya itu sumbernya dari apa aja? Yang pertama itu adalah makanan pokok. Makanan pokoknya apa? Untuk kita orang Indonesia pasti nasi. Tapi tidak kalah juga makanan lain sebagai makanan pokok seperti jagung, kentang, dan umbi-umbian. Kemudian yang kedua adalah lauk pauk, yang mana lauk pauk ini sumber protein dan mineral. Untuk lauk hewani bisa didapatkan daging, ikan, ayam, atau telur. Untuk lauk nabati ada tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Kemudian yang terakhir, sayuran dan buah, yang mana sayuran dan buah ini merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat, dan juga berfungsi sebagai antioksidan seperti vitamin A, C, dan E. Kemudian jangan lupa untuk minum air putih sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Tidak lebih, tidak kurang, terutamanya pada bulan ini, bulan Ramadan. Jadi sangat disarankan untuk minum secukupnya saat sudah berbuka puasa.
lanjut lagi, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Sudah sangat sering ya diwar-warkan tentang cara cuci tangan. Sekurang-kurangnya 40 hingga 60 detik, tadi saya bilang 2 menit, biar kita lebih yakin kalau cuci tangan itu kita melakukannya dengan benar. Ada 5 langkah cuci tangan. Yang pertama, kita basahkan seluruh tangan dengan air yang mengalir, bukan air yang tidak mengalir ya. Kemudian kita ambil sabun, digosokkan ke telapak tangan, dipastikan digosok juga di punggung tangan dan sela-sela jari. Kemudian bersihkan bagian di bawah kuku juga ya. Kadang-kadang kita masih lupa untuk membersihkan bawah kuku. Kemudian yang keempat, kita bilas tangan dengan air yang bersih dan mengalir selama lebih 5 detik. Biar sabunnya benar-benar tercuci dengan benar. Kemudian akhirnya kita keringkan tangan menggunakan handuk atau tisu atau menggunakan angin. Bukan kita biarkan saja tangan kita dalam kondisi basah kemudian kita menyentuh bahan-bahan lain. Kapan aja kita harus cuci tangan? Cuci tangan itu terutamanya setelah melakukan kegiatan. Setelah melakukan kegiatan, kita pulang ke rumah, udah di rumah nih, dari tempat kerja atau dari pergian, sampainya kita di rumah sangat disarankan untuk langsung cuci tangan, bagi mencegah tertularnya terutamanya penyakit COVID-19. Dan selain itu, setelah kita batuk atau bersin, kita sering tutup batuk atau bersin kita menggunakan tangan. Jadi sangat disarankan untuk mencuci tangan setelah itu. Kemudian sebelum makan, biarpun kita makan menggunakan sendok, sangat disarankan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian sebelum menyiapkan makanan dan minuman, dan setelah membuang air besar dan air kecil, seperti yang sudah kita maklum ya. Kemudian yang terakhir, kita harus rutin berolahraga. Jadi olahraga ini sebenarnya membantu meningkatkan sistem metabolisme dan bantu meningkatkan kekebalan tubuh. Dengan olahraga teratur ini sebenarnya menyebabkan tubuh kita produksi antibodi. Antibodi itu adalah yang meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit. Dan selain dari itu, saat kita olahraga kan kita berpeluh. Nah, saat itu racun atau toksin-toksin dari dalam darah, dari badan, dari tubuh turut keluar. Nah, berapa lama kita olahraga? Sekurang-kurangnya 30 menit secara rutin. Rutinnya berapa kali per minggu? 3 hingga 5 kali per minggu yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan gimana caranya kalau kita tidak bisa kemana-mana nih saat pandemi, cuma di rumah kan? Tapi di rumah kita masih tetap bisa bergerak, seperti berjalan-jalan kaki di sekitar rumah atau berlari di sekitar rumah, atau bagi yang suka berkebun juga merupakan satu rutin olahraga. Atau seperti yang ibu-ibu dan bapak-bapak lakukan sekarang, menonton satu video di YouTube. Di YouTube juga banyak video-video olahraga yang bisa diikuti tanpa menjadi satu yang
repot ya. Dan tidak kurang ini juga, malah seru sebenarnya mengikuti setengah video olahraga yang ada di YouTube. Saya lanjut lagi. Untuk jaga gizi makanku dan jaga gaya hidupku. Jadi ada 7 hal tentang gaya hidup yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi yang pertama itu harus dipastikan konsumsi makanannya bergizi seimbang. Seperti yang saya sampaikan tadi, tergantung isi piringku sebagai satu panduan. Kemudian yang kedua, dibatasi pemakaian gula, garam, dan lemak dalam masakan. Jadi terutama pada musim pandemi ini disarankan untuk masak sendiri ya di rumah ya. Jadi lagi masak sendiri nih. Nah, ini bisa jadi satu oportunitas, jadi satu peluang untuk kita membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Kemudian yang ketiga, konsumsi suplemen multivitamin jika diperlukan. Untuk multivitamin atau suplemen ini sangat disarankan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak konsultasi dulu dengan dokter umum bagi memastikan kalau ibu-ibu, bapak-bapak emang benar-benar butuh suplemen atau multivitamin. Jadi biar tubuh kita tidak memproses nutrisi yang malah kelebihan hasil dari kita konsumsi suplemen. Kemudian yang keempat, bagi bapak-bapak ya terutamanya ya, yang merokok atau bagi yang minum minuman alkohol, sangat disarankan untuk menghindari rokok dan minuman beralkohol. Atau kalau sangat sulit sekali, coba dibatasi konsumsinya. Kemudian yang kelima, dipastikan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak mendapatkan istirahat yang teratur dan tidur yang cukup ya. 8 jam sehari bagi memastikan tubuh cergas dan cukup energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang keenam, saat merasa cemas atau gimana, sangat disarankan untuk coba praktik relax atau meditasi supaya bisa dikendalikan lagi emosinya sehingga menjadi lebih stabil. Kemudian yang terakhir, seperti yang saya sampaikan sebelumnya mengenai aktivitas fisik, bisa dicoba dan dicari cara untuk beraktivitas fisik dengan efektif walaupun tidak bisa kemana-mana karena kondisi pandemi. Saya lanjut lagi tentang keamanan pangan. Ini berdasarkan World Health Organization, ada 5 perkara yang harus diperhatikan saat kita mengendalikan pangan. Yang pertama, kita harus memastikan kita cuci bersih tangan dengan sabun, menggunakan air mengalir dan sabun, serta bahan makanan yang akan diolah juga harus dipastikan untuk dicuci dengan benar. Kemudian yang kedua, disarankan untuk memisahkan penyimpanan serta membedakan pisau dan talenan untuk bahan makanan mentah serta dengan makanan yang matang. Kemudian yang ketiga, memasak dengan benar dan matang, terutamanya bahan makanan protein hewani. Jadi ini untuk memastikan tidak ada parasit, bakteri
yang kadang-kadang hewani menjadi satu pembawa pada parasit atau bakteri. Jadi kita memastikan makanannya cukup baik untuk kita konsumsi adalah dengan cara masak yang benar. Jadi kita tidak, terutamanya pada pandemi ini, tidak disarankan untuk konsumsi makanan yang mentah ya. Kemudian yang keempat, dipastikan untuk menyimpan makanan yang matang pada suhu yang tepat atau aman. Jadi sangat disarankan untuk disimpan di kulkas. Kemudian saat mau dikonsumsi, dipanaskan lagi. Dan yang terakhir, menggunakan air dan bahan baku yang aman. Ini seperti umumnya, kita pasti pengen mendapatkan bahan baku dari tempat yang bersih, yang aman pokoknya. Jadi kita pastikan aja kalau misalkan kita ke pasar nih, kita lihat lagi apakah toko di pasar itu benar-benar memerhatikan kondisi kebersihan di toko. Biar kita mencegah tertularnya penyakit apapun, bukan saja penyakit COVID-19, tetapi juga penyakit yang lain. Saya lanjut lagi dengan pelangi sehat dan tumpeng gizi. Mengikuti konsep pelangi sehat ini sebagai satu panduan untuk kita memerhatikan jenis sayuran apa atau jenis buah-buahan apa yang bisa kita konsumsi untuk menaikkan sistem imun tubuh. Kemudian saya lanjutkan dengan tumpeng gizi. Jadi untuk tumpeng gizi ini kita bisa lihat semakin ke bawah semakin besar, berarti semakin meningkat kebutuhan kita melakukan hal tersebut. Jadi kita bisa lihat dari atas, kita harus batasi garam, gula, dan minyak. Jadi di puncaknya itu sedikit kan, jadi kita harus batasi garam, gula, dan minyak. Kemudian dilanjutkan 2 hingga 3 porsi lauk pauk hewani dan susu, kemudian ditambahkan dengan 8 gelas air putih ya. Kemudian dilanjutkan dengan 3 hingga 4 porsi sayur-sayuran dan 2 hingga 3 porsi buah-buahan. Kemudian sudah semakin meningkat 3 hingga 4 porsi makanan seperti nasi atau kentang atau umbi-umbian, atau kalau yang suka makan roti atau jagung. Nah, ini bisa diambil 3 hingga 4 porsi. Kemudian dipastikan juga, sangat-sangat penting untuk dipastikan hidup bersih, sering cuci tangan, dan dipastikan untuk aktivitas fisik yang sering. Kemudian memantau berat badan untuk tidak melebihi berat badan yang seharusnya bagi ketinggian ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian saya lanjut lagi. Oh, sudah selesai. Jadi tujuan presentasi saya hari ini adalah untuk membawa kita sama-sama hidup sehat demi masa depan yang lebih baik, dan semoga saja dengan daya tubuh yang lebih sehat, lebih baik, akan
menjadikan kondisi pandemi ini segera berakhir dan kita sama-sama dapat menjalani kehidupan yang baik seperti kondisinya sebelum pandemi. Dan untuk referensi dari saya sampaikan hari ini bisa dirujuk lagi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan dari World Health Organization. Sekian dari saya, terima kasih. Dan kalau misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak mempunyai ada sesuatu yang mau ditanyakan atau disampaikan atau mau dibeneri misalkan kalau saya melakukan satu kenyataan yang salah, saya minta komen dan kritisnya bisa disampaikan di Instagram Kepek Punya Cerita atau di komen di video presentasi ini lewat channel KKN PPM UGM Kepek Wonosari. Sekian dari saya, terima kasih, sehat selalu.